Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar bertakwa. Janganlah kalian mati melainkan dalam keadaan muslim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Al-Quran surat Ali Imran ayat yang ke-102, yang sama-sama kita hormati bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimah sedang jamaah maghrib yang dimuliakan Allah. Melanjutkan kajian akhlak. Pada malam hari ini kita membicarakan tentang adab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adab ada ke makhluk, ciptaan-ciptaan Allah, dan tentu lebih besar lagi kiranya perhatian kita adab kepada Allah itu sendiri, Sang Khalik, Sang Pencipta, Sang yang Maha Agung dan Maha segala-galanya. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, manusia kiranya bisa beradab kepada Allah apabila sudah memenuhi dua hal. Yang pertama, manusia yang sudah berakal atau manusia yang berakal. Kalau ada manusia tapi tidak barakah, tidak bisa diharapkan akan beradab kepada Allah. Orang gilo nanlah butuh ure akanya, tidak mungkin kiranya akan beradab kepada Allah. Tapi orang-orang nan lai barakah masih ada peluang kesempatan bisa beradab kepada Allah. Itu nan pertama. Nan kedua, indah hanya mencukupkan barakah saja. Lai barakah kadang-kadang indah beradab. Kapan seseorang bisa beradab kepada Allah? Ketika seseorang itu tumbuh rasa di dalam dirinya, rasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, rasa dilihat Allah, diperhatikan Allah, sebagaimana definisi ihsan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, anta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau sembah Allah, kata Nabi, seolah-olah engkau melihat Allah. Kalau engkau tidak melihat Allah, yakinkan ke dirimu bahwa engkau akan dilihat Allah. Jadi orang-orang nan lai ada rasa di dalam dirinya, maraso dicaliak, diawasi,
oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang-orang seperti ko bisa diyakini akan beradab kepada Allah. Tapi kalau ndak ada tumbuh rasa tu, rasanya orang tu ndak akan bisa beradab kepada Allah. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, adab kepada Allah dalam dua hal. Yang pertama, beradab kepada Allah dalam ibadah. Yang kedua, beradab kepada Allah dalam kehidupan awak sehari-hari. Dalam ibadah, bagaimana beradabnya kita kepada Allah? Ambil salah satu contoh ibadah. Misalnya solat. Kalau dibaca-baca syarat sah solat, yang pertama masuk waktu, yang kedua menghadap ke arah kiblat, dan ketiga menutup aurat. Awak bicarakan sajalah misalnya tentang menutup aurat. Contoh Bapak Ibu, kalau ada kami nan laki-laki sembahyang nan dipakai baju singlet sajanya, nan bagian ke bawah pakai celana Hawaii, sarawa pendek di bawah lutut, mungkin di atas batih kaki, di atas singlet, di bawah Hawaii atau celana pendek di bawah lutut. Pertanyaannya Bapak Ibu, sah ndak sembahyang kami? Kalau ukuran menutup aurat, sudah menutup aurat. Laki-laki auratnya antara pusat ke lutut. Asalah tertutup antara pusat dan lutut, cukup untuk menutup aurat di waktu solat. Tapi orang itu disebut indak beradab. Ndak ada padanya adab, ndak ada adabnya. Nan sembahyang lain, nan kewajiban tertunaikan, tapi nan adab tu yang ndak ada. Apalagi kalau kita datang ke masjid, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-31, ya bani Adam khuzu zinatakum inda kulli masjid. Wahai manusia, anak cucu Adam, kata Allah, pakailah pakaian kalian yang bagus setiap kali masuk masjid. Jadi kalau awak ke masjid, nan disuruh dia Allah ambil bawa pakaian yang bagus setiap kali masuk masjid. Kalau dia awak baah kapakan kapasa pai barale baju yu rancak bakile basandiang tiba pai ka masjid baju lalu nan dibawa. Itulah lah kanai adab masalahnya Bapak Ibu. Jadi adab dalam ibadah ko banyak sebenarnya. Yang pertama yang selalu diperhatikan adalah masalah pakaian. Pantas atau tidak pantas itu adab yang berbicara. Kalau persoalanlah menutupi aurat itu hukum. Ba'a pakaian dalam hukumnya wajib menutup aurat, laki-laki antara pusat ke lutut. Kalau perempuan seluruh tubuh aurat kecuali wajah dan telapak tangan, itu hukum. Tapi kalaulah masuk ranah adab, pembicaraannya nanti pantas atau tidak pantas. Jadi adabku membicarakan juga persoalan pantas atau tidak pantas. Ada kami nan laki-laki pergi sembahyang ke masjid, kau pakailah misalnya baju olahraga yang sampi itu, pakailah seluar legging atau seluar kaos training yang sampi itu. Kalau untuk ukuran solat sahnya, lah sah itu Bapak Ibu, karena lah menutupi
aurat. Tapi kira-kira itu gaya kita poi sembayang lai pantas kira-kira. Kalau indak pantas, itulah persoalan adab. Barangkali adabku akan membicarakan lai pantas atau indah. Maka dalam ibadah banyak yang diatur oleh Allah. Ketika awak berdoa kepada Allah, ba'a kepantasan awak dalam berdoa. Ketika awak sembayang, ba'a pantasnya awak sembayang. Itulah adab-adab ketika ibadah kepada Allah. Yang kedua, Bapak Ibu, yang dibicarakan tentang adab dalam hal ibadah adalah ibadah mestilah dilakukan dengan ikhlas, memurnikan semata-mata yang kita kerajukan dalam ibadah itu karena Allah. Kalau indak lo karena Allah lah bercampur lo jo karena yang lain, itu ada pengaruhnya ke adab nanti. Karena adab kita kepada Allah, ibadah kita tidak murni ikhlas karenanya, sehingga dalam ibadah itu dek mengharapkan pujian, dek mengharapkan sanjungan, kadang-kadang lupa kita ke Allah. Padahal ibadah itu perintah Allah, tapi di waktu mengerajokan dek indah ikhlas semata-mata karena Allah, sampai-sampai kita bisa lupa kepada Allah dalam ibadah. Itu persoalannya. Jadi Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, agama mengatur adab kepada Allah. Yang pertama, adab di waktu beribadah kepada Allah. Jadi masing-masing ibadah lah ada ketentuan adabnya masing-masing, dan setiap ibadah itu sangat dipengaruhi, dikaitkan dengan keikhlasan dalam melakukan ibadah. Kau yang pertama. Yang kedua, adab kepada Allah dalam kehidupan awak sehari-hari. Apa adabnya, kepantasannya kita sebagai hamba beradab kepada Allah sebagai Khalik yang disembah atau yang menciptakan kita? Yang pertama adalah kita harus patuh. Kalau orang patuh dikatakan orang tu beradab. Kalau indak patuh, indak beradab. Jadi patuh itu sami'na wa ta'na. Nan perintah dikerajokan, nan larangan dihentikan. Iko harus kita buktikan, ialah beradab kita kepada Allah. Buktinya kita patuh kepada Allah. Nan perintah kita kerajokan, nan larang kita tinggalkan. Nan perintah ko banyak Bapak Ibu. Ada perintah nan sifatnya wajib, adalah perintah nan sifatnya anjuran atau sunnah. Misalnya besok hari raya Aidil Adha, walaupun khilafiyah ulama Bapak Ibu, ada yang mengatakan hukumnya wajib, ada dan mengatakan hukumnya sunat muakkad. Jadi kalau itu memang perintah, kita patuh kepada Allah. Indah ada bantahan-bantahan, indah ada mencari-cari alasan, dan juga indah ada mengelah-ngelah atau mengilah-ilah dari mengerajokan perintah Allah. Jadi ada juga di antara orang yang sengaja mengilah atau berdalih-dalih atau mencari-cari alasan untuk indak mengerajokan perintah Allah. Aku hendak menunjukkan kepatuhan dan ketaatan kepada Allah. Begitu pula tentang larangan. Kalau dalam larangan di agama tidak ada ditentukan sanggup atau tidak sanggupnya. Kalau perintah tadi dikaitkan, kalau awak mampu kerajokan, kalau tidak mampu tidak dipasukan. Tapi kalau larangan tidak dikaitkan dengan perkara mampu atau tidak mampunya. Asal larangan dihentikan. Dalam surat At-Taubah ayat 31, Allah menjelaskan apabila Allah telah menetapkan satu urusan,
maka tidaklah pantas bagi hamba untuk mencari urusan-urusan lain. Kalaulah ditetapkan oleh Allah, indak pantas kita sebagai manusia untuk mencari urusan-urusan yang lain yang sudah ditetapkan Allah. Jadi menunjukkan kita harus patuh taat kepada Allah, ikut kepantasan nanti. Jadi kita sebagai makhluk ciptaan Allah, maka sepantasnya kita patuh dan taat kepada Allah. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, yang kedua adabnya kita kepada Allah mestilah mensyukuri atas segala nikmat-nikmat Allah. Bara nikmat Allah yang Allah curahkan ke kita, kalau dihitung tak bisa dihitung. Kalau awak balas, tidak akan mampu membalasinya. Dari nikmat yang banyak itu, yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala cuma satu, iaitunya syukurilah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jadi dianggap kita itu badab kepada Allah kalau kita pandai mensyukuri nikmat. Kalau tidak pandai mensyukuri nikmat, aku yang tidak bataratik, tidak pandai batarimo terima kasih. Jadi syukur itu artinya rasa berterima kasih kepada Allah atas segala nikmat-nikmat yang diberikan Allah. Awak kepada manusia juga seperti itu. Ketika ada orang babuai elok, ada orang baik kepada awak, awak harus pandai berterima kasih. Kalau ada nanti agih de orang kebaikan, orang lah babuai elok ke awak, tapi tidak pandai awak berterima kasih, itu tidak badab awak namanya. Orang lah elok ke awak tidak pandai berterima kasih pun, tidak ada seketik pun, itu namanya tidak beradab kepada Allah. Begitu juga kepada Allah, mensyukuri atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nah, cuman lagi persoalannya bagaimana cara mensyukuri nikmat. Maka ulama lah menjelaskan cara mensyukuri nikmat. Yang pertama, kita selalu mengucapkan kalimat alhamdulillah. Di balik kalimat alhamdulillah itu berisi pujian. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Rasanya kalimat itu tidak barik, tidak payah, tidak sulit. Tapi kalau orang tidak ada rasa mendapatkan nikmat, rasa berterima kasih kepada Allah, kalimat itu barik baginya. Nah, yang kedua, dalam mensyukuri nikmat, kita yakin bahawa nikmat yang kita dapatkan semata-mata pemberian Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, mensyukuri nikmat dengan cara kita gunakanlah nikmat sesuai kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, ini yang kedua. Cara beradab kepada Allah adalah mensyukuri atas segala nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, adab kepada Allah adalah dengan husnuzon, berprasangka baik. Maksudnya berprasangka baik Bapak Ibu, indahlah kiranya apapunlah yang terjadi di alam, di permukaan bumi ko, kecuali seluruhnya atas kehendak Allah. Kok tiba keadaan dek kita sakit kita, itu kehendak Allah. Tiba musibah, turun bencana, tidak akan terjadi musibah bencana kecuali kehendak Allah. Berprasangka baik itu maksudnya indaklah seluruh itu terjadi, indaklah dikehendaki Allah, kecuali kita berprasangka adalah itu baik untuk kita.
Indaklah kiranya Allah menghendaki kecuali melainkan semua itu terjadi untuk kebaikan kita. Contohnya Bapak Ibu, ditimpakan kepada kita sakit, awak berprasangka baik kepada Allah. Mungkin Allah sengaja mendatangkan sakit ke ambo supaya ambo insaf dari segala dosa, supaya ambo sadar atas segala kekeliruan selama ko, supaya Allah menggugurkan dosa-dosa ambo nanlah banyak, baik disengaja atau tidak disengaja. Itu namanya berprasangka baik. Tapi kalau orang tak berprasangka baik, kebalikan yang dirasakan, kebalikan yang terjadi. Katanya Allah kaya tak adil. Awak sakit ke sakit saja, kawan tak pernah sakit. Allah kau mungkin benci kepada ambo. Allah kau mungkinlah meninggalkan ambo, mempadiakan ambo. Kehidupan ambo susah, sulit. Itulah kebalikan dari berprasangka baik. Artinya lah bersuuzon, berprasangka buruk kepada Allah. Jadi adabnya Bapak Ibu, kepada Allah kita selalu berprasangka baik. Misalnya ada mungkin Allah datangkan kepada kita sesuatu masalah. Selama ko awak ndak ada menghadapi masalah, kini timbul masalah. Prasangka baik kita, indaklah Allah mendatangkan masalah, mungkin Allah menghendaki ambo supaya lebih dewasa, supaya ambo lebih dewasa lagi cara berpikir, cara berkehidupan. Itu berprasangka baik namanya. Jadi apapun yang terjadi kepada kita, ambil makna kebaikan di balik ketetapan, ketentuan atau kehendak Allah yang terjadi itu. Ketika kita lah terlanjur berbuat salah, kita tahu manusia tidak pernah hendak berbuat salah. Prasangka kita, ambolah hati-hati tapi masih juga melakukan kesalahan. Mungkin Allah berkehendak ambo supaya taubat kepada beliau, supaya kembali balik kepada beliau. Itu namanya prasangka baik. Jadi kalau kita lah berprasangka baik kepada Allah, maka kita dalam menyikapi hidupku, menyikapinya dengan tepat. Tepatnya Bapak Ibu, misalkan Allah datangkan musibah atau keadaan yang hendak kita senangi, keadaan yang hendak kita sukoi, lalu dengan berprasangka baik, barangkali Allah menghendaki ambo untuk menjadi orang sabar. Misalnya didatangkan musibah, keadaan yang tidak kita senangi, yang tidak kita harapkan, prasangka baik kita di balik musibah itu, barangkali Allah menginginkan ambo menjadi orang sabar. Jadi keadaan yang tidak baik itu disikapilah dengan sabar. Apa di balik yang kita dapatkan dengan musibah ketika disikapi dengan sabar? Banyak janji Allah. Di antaranya kata Allah, innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Ya, kalau Allah lah bersama kita, maka tidak ada lagi kehidupan yang perlu kita cemaskan. Tidak ada lagi beban yang akan terasa berat, urusan yang terasa sulit kalau Allah sudah bersama kita. Kapan Allah itu bersama kita? Ketika kita menjadi orang sabar. Jadi Allah ingin lihat apakah kita sabar atau tidak. Salah satunya didatangkanlah musibah. Jadi Allah tidaklah kiranya mendatangkan musibah, melainkan Allah menghendaki kita supaya menjadi orang penyabar. Nah, begitulah yang menyikapi itu Bapak Ibu. Dan begitu pula sebaliknya, mungkin nikmat yang diagih dari Allah. Jadi kalau sekiranya nikmat yang diagih dari Allah, prasangka baik itu, tidaklah kiranya Allah magih kita nikmat, melainkan Allah mengharapkan kita menjadi orang yang pandai bersyukur.
kesuksesan di dalam hidup, kebahagiaan dalam hidup, kesehatan dalam hidup, kemudian mendapatkan nikmat yang berlimpah, lalu kita berprasangka baik kepada Allah dengan nikmat-nikmat itu, Allah barangkali menginginkan kita supaya menjadi hamba yang bersyukur. Dengan berprasangka baik akan tepat cara kita menyikapi hidup. Jadi beradabnya seperti itu Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya, adab kepada Allah adalah redha dengan takdir-takdir Allah. Redha dengan ketetapan yang telah diputuskan Allah. Ada takdir untuk awak takdir baik, ada takdir yang tidak baik. Itu ketentuan dan keputusan Allah dalam bentuk takdir. Lalu bagaimana kita menanggapi takdir ketetapan Allah? Redha, ikhlas, menerima dengan sepenuh hati, tidak berputus asa dari karunia Allah. Dalam ayat Allah menyebutkan, wala tai'asu mir rauhillah innahu la yai'asu min rahillah illal qaumul kafirun, kata Allah. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah hanyalah orang-orang yang kafir. Jadi orang yang berputus asa itu menunjukkan ketidakridhaan. Tapi kalau orang redha dengan takdir, maka dia akan menerimanya, mengikhlaskannya, dan tidak berprasangka-prasangka buruk kepada takdir atau ketetapan Allah. Tapi kalau orang yang tidak redha dengan takdir, maka seakan-akan dia menantang takdir itu. Apa yang ditetapkan Allah kepadanya dia tidak terima. Apa yang seharusnya dia lakukan, justru tidak itu yang dia lakukan. Itu menunjukkan tanda-tanda orang yang tidak ridho dengan takdir-takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, maka adab kita sebagai makhluk kepada Khalik, kepada Allah, ini sebetulnya lebih pantas dan bahkan lebih diutamakan atau didahulukan ketimbangan adab-adab kita sesama makhluk. Kalau adab kepada makhluk artinya adab kepada ciptaan Allah. Di antaranya adab kepada sesama manusia. Kalau adab kepada manusia, ada adab anak kepada orang tua, ada adab murid kepada guru, ada adab hidup bata tanggo, ada adab bakawan, ada adab bertamu dan lain-lain sebagainya. Dalam agama adab-adab itu diatur dan bahkan jauh lebih pantas kiranya Bapak Ibu ketika kita harus beradab kepada Allah. Nah, kadang-kadang adab kepada Allah kok kadang-kadang awak anggap enteng saja. Contoh kini Bapak Ibu, awak ada di masjid. Salah satu di antara adab kepada Allah, ketika duduk indak menjulurkan kaki ke arah kiblat. Ada ndak ibu-ibu nan duduk lalu kaki dijulurkan kok bahasa awak biasanya diunjurkan. Nah, mau duduk dan menghadapnya ke arah kiblat. Boleh Ustaz, persoalan bolehnya boleh, tapi tidak beradab. Sebab kiblatku itu identik menghadap untuk ibadah. Kalau kita beribadah disunahkan berdoa menghadap ke arah kiblat, baca Quran menghadap ke arah kiblat, apalagi solat wajib menghadap kiblat. Lalu kebalikan dari ibadah tidak boleh menghadap ke arah kiblat. Di antaranya KWC.
baik buang air ketek atau buang air gadang, terutama sekali di lapangan terbuka, indah ada penutup. Kalau di padang pasir kan umumnya terbuka saja, indah ada dinding, indah ada penutup. Lalu buang air ketek atau buang air gadang menghadap ke arah kiblat dilarang. Kalau tidak menghadap ke arah kiblat, membelakangi kiblat pun juga dilarang. Lalu sebaiknya berarti menyamping. Menghadap tidak boleh, membelakangi tidak boleh, berarti menyamping ketika kita buang hajat. Itu adab. Sehingga sampailah persoalan duduk tadi, mengulurkan atau menunjukkan kaki, adabnya jangan menghadap ke arah kiblat. Apalagi di masjid, di musola, hindari Bapak Ibu. Jadi adab-adab itu sebetulnya banyak hal-hal kecil. Kadang-kadang tidak kita sadari, tidak kita rasakan, padahal di situ ada adabnya. Ketika di masjid itu disebut dengan Baitullah. Baitu artinya rumah, Allah berarti rumah Allah, berarti itu bukan rumah kita, bukan tampik kita. Maka di dalam masjid itu banyak adab-adabnya. Mulai saja masuk ke dalam, langkahkan kaki lah pakai adab. Kaki yang dilangkahkan kalau masuk masjid, yang dilangkahkan kaki nan kanan. Boleh tak Ustaz kedua kaki kami langkahkan masuk ke masjid? Boleh. Kedua-duanya langsung melangkahkan, atau keluar dari masjid, adabnya melangkahkan dahulu tu kaki yang kiri. Boleh tak kedua kaki kami langkahkan langsung keluar masjid? Boleh. Cuman adab, nanti adab tu ada persoalan pahala-pahala. Ketika kita pakai adab, ada pahalanya. Baik tu pula masuk ke masjid adalah adabnya membaca doa. Jadi doa itu seakan-akan izin kita dulu. Indak masuk menyelonong saja. Awak kini masuk ke rumah orang, adabnya ketuk pintu ucapkan salam. Itu kalau masuk ke rumah orang, ketuk dulu pintu ucapkan salam. Lah 3 kali diketuk, lah 3 kali diucapkan salam, tak ada jawaban, balik sajalah pulang. Jangan menyelonong masuk ke rumah orang. Kini kita masuk ke masjid ke rumah Allah. Adabnya baca doa sebelum masuk masjid. Lain dapat ibu doanya, Allahumma ufirli zunubi waftahli abwaba rahmati. Ya Allah, ampunilah hamba dan bukakanlah pintu-pintu rahmatmu. Dalam masjid kau banyak rahmat Allah Bapak Ibu. Kalau dibukakan di Allah pintu rahmat tu, orang setiap masuk ke masjid dapat rahmat Allah. Sekurang-kurangnya ketenangan jiwa. Jadi selama di masjid kau, awak tenang jiwa pikiran awak. Kalau di rumah banyak nanti terfikir utang lah, terfikir biaya hidup nan barek lah, macam-macam yang terfikir kalau di rumah. Tapi kalau lah tiba di masjid, pikiran itu terasa lega, hati terasa lapang. Itu namanya rahmat. Alun lai rahmat, ketenangan, rahmat keberkahan, rahmat dapat doa dari para malaikat. Banyak rahmat Allah di dalam masjid. Makanya ada adabnya. Ketika kita lah di masjid Bapak Ibu, adabnya kita harus menjaga suara. Sebab di masjid itu kemungkinan ada orang sedang solat. Di masjid mungkin ada orang sedang baca Quran. Di masjid mungkin ada orang sedang zikir. Di masjid mungkin ada orang sedang diskusi, sedang mengikuti pengajian. Banyak aktivitas ibadah di masjid. Kalau awak masuk ke masjid, jago suara. Kadang-kadang kan awak ada berdua, bertiga, berampe lah masuk ke masjid, atau bunyi suara orang arisan di dalam masjid kan. Apalah ibu-ibu juga apa-apa kok jauh bedanya. Kami kalau ada berdua bertiga, kalau lah mengecek surang, kami dah mengecek le. Kami mendengar saja. Kalau lah ada mengecek surang, nan lain mendengar saja.
Tapi kalau ibu-ibu ndak, mengecek mana situ berdua, siko bisa lo mengecek berdua. Di siku mengecek lo barabui mengecek. Lah bentuk pasar. Apa itulah luar biasanya ibu-ibu kok. Kalau apa-apa ndak celilah apa-apa kok. Kalau lah mengecek di siku surang nah ndak ada lain mengecek le mendengar saja. Kalau ada di siku mengecek surang yang lain mendengar saja. Tapi cubalah ibu-ibu bisa mengecek saduanya. Jadi kalau dalam masjid itu harus dijaga suara dijaga. Tambah lo di dalam masjid dijaga lo kebersihan masjid. Sehingga ada batasan di ma bolehnya meludah. Di lingkungan masjid ko di ma boleh meludah. Dan nanti awak ketika musim influenza bakal luakan ingus baseraan saja di sembarangan tampe. Itu karena ya awak. Atau mungkin maludah saja dari masjid bakal luar dari lewat jendela. Rupanya jatuh di teras-teras masjid. Itu masih dilarang. Jadi adabnya awak jaga juga kebersihan. Jadi Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, persoalan selama itu tentang adab kepada Allah, karena Allah tidak bisa dilihat. Allah itu tidak bisa dilihat, tidak tampak secara wujud. Makanya kita tidak menyadari banyak sikap, tindakan, perbuatan kita kadang-kadang menyalahi adab ketika dihadapkan kepada Allah. Namun kita akan bisa beradab Bapak Ibu apabila ada rasa tadi. Jadi selagi ada rasa merasa dicari Allah, merasa diawasi oleh Allah, merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di saat itu akan tumbuh rasa kita dan kita akan beradab kepada Allah. Jadi mudah-mudahan ibadah yang kita kerajakan tidak hanya melepaskan kewajiban, tidak hanya sebatas penuh syarat, penuh rukun. Kalau soal sah ibadah, penuh syarat, penuh rukun ibadah sah. Tapi tidak hanya sebatas itu, penuh syarat, penuh rukun, disempurnakan dengan adab. Jadi kalau kajian tasawuf itu biasanya kajiannya lebih kepada sentuhan adab itu. Jadi ketika baudhu ba'a syarat dan rukunnya lah betul, tapi ba'a adabnya supaya lebih bisa mensucikan zahir batin, itu perlu juga menjadi perhatian. Jadi Bapak Ibu, barangkali itu sebagai ulasan sedikit materi. Sebelum ditutup, kok ada dulu Bapak Ibu nan kabatannya boleh dipersilahkan sebelum kita azan. Masih ada waktu seketik lagi. Ya, silakan Ibu. Ya. 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 Nah, yang barusan Ibu bacakan itu ayat surat Al-Hadid ayat 11 kalau tidak salah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidaklah akan merubah nasib suatu kaum atau seseorang sebelum dia sendiri yang merubahnya. Jadi dalam ayat ini ada aliran seperti aliran Qadariyah, itu meyakinkan bahwa nasib keadaan kita ditentukan oleh diri kita, ditentukan oleh usaha kita. Yang merubah nasib kita itu tergantung kita. Kalau kita ingin merubahnya bisa. Dan ini juga bisa disejalankan dengan hadis Nabi yang mengatakan manjadda wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh dia dapat, kata Nabi. Artinya kehidupan itu ada orang kehidupannya miskin, ada kayu. Kemudian secara karir
Ada yang karirnya stagnan, diam di tempat saja. Ada yang karirnya meningkat, melejit. Nah, itu kan ada perubahan nasib namanya. Perubahan keadaan. Siapa yang menentukan perubahan itu? Kalau kita berdasarkan ayat tadi, dua hal yang menentukan. Nan pertama usaha kita, nan kedua kehendak atau ketetapan Allah. Dua kuna menentukan Bapak Ibu. Kalau kita hanya berdoa saja mengharapkan perubahan takdir nasib hanya dari Allah tanpa ada usaha, tidak bisa. Walaupun di dalam satu aliran lain ada namanya aliran Jabariyah. Kalau aliran Jabariyah nyo berkeyakinan bahwa kehidupan awakku Allah yang menentukan. Sukses kata Allah sukses, indak sukses kata Allah indak sukses. Usaha kita tidak memberikan pengaruh apa-apa. Itu aliran Jabariyah. Kalau aliran Qadariyah terlalu puluh. Katanya yang menentukan perubahan nasib hidup kita menentukan. Ingin sukses, ingin berhasil, kalau kita berusaha maksimal pasti berhasil. Indolo melibatkan Allah di situ. Kalau salahnya. Kalau Jabariyah terlalu pasrah kepada Allah. Kalau Qadariyah terlalu pasrah atau mengandalkan usaha inyo sendiri. Indak lo melibatkan Allah di situ. Maka di dalam aliran Asy'ariyah, karena kita aliran Asy'ari, maka di situ dua dimaknakan. Nan pertama usaha, nan kedua tidak bisa dilepaskan dari ketetapan atau takdir ketetapan Allah. Apapunlah usaha kita, pagi, siang, sore, maksimal, kalau Allah belum berkehendak, alun kata jadi itulah. Jadi usaha tidak menentukan. Dan buktinya Bapak Ibu, apakah orang kaya ko disebabkan inyo bakarajo kare? Indak. Ada orang nan lah bakarajo pagi, siang, sore, bahkan malam, yang dapat pitih dinyo cuma saketeknya. Ada orang lain karajonya sabantanya pagi itu, atau sabanta saja siang tu, atau sabanta saja malam tu, banyak pitih dan didapatkannya. Itu menunjukkan bahwa harta rezeki yang kita bicarakan kok indak semata-mata didapatkan dari usaha, tapi ada andil kekuasaan campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi nan dua kok dikaitkan. Allah tidak merubah nasib satu kaum sehingga dia sendiri yang akan merubahnya. Nan pertama bisa dirubah dengan usahanya. Nan kedua tentu Allah akan berkehendak secara sifat Allah. Nan mubah itu adalah menjadikan sesuatu nan pantas. Kalau orang kolah bakrajo kare usaha maksimal, sifat harus bagi Allah menjadikan inyo sukses dan berhasil, berubah nasib hidupnya. Itu harus saja bagi Allah. Dan bisa jadi walaupun nyolah bakarajo kareh tapi alun jo sukses lah. Jadi tidak bisa kita lapihan dari kehendak dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bapak Ibu, kita akan selalu ridho dengan takdir dan akan selalu berprasangka baik dengan ketetapan Allah, manakala kita meyakinkan berprasangka baik itu tidaklah kiranya ini terjadi, ini kehendak Allah, melainkan itu adalah kebaikan buat kita. Allah menghendaki ada kebaikan di balik nan terjadi itu, seperti nalah Ustaz ceritakan tadi. Misalnya kita ditimpa sakit, lalu husnuzon kita, ikhlas kita, redo kita dengan penyakit yang diderita, husnuzon kita, tidaklah kiranya Allah mendatangkan sakit kepada saya, melainkan Allah menghendaki supaya dosa-dosa saya berguguran. Tidaklah Allah mendatangkan sakit kepada saya, melainkan Allah menghendaki supaya saya ini sadar akan diri saya, sudah melakukan banyak kesalahan, kekurangan, kemaksiatan dan dosa. Sakit itulah sebagai peringatan dari Allah dan lain-lain sebagainya.
Itulah namanya Bapak Ibu. Jadi ada di situ keridhaan dan juga berhusnuzon atas takdir dan ketetapan Allah. Namun Allah tidaklah merubah nasib suatu kaum sehingga ada usaha dari kaum itu sendiri yang akan merubah nasibnya. Itulah barangkali Ibu ya. Baik Bapak Ibu, barangkali waktu saya sudah masuk. Demikian saja, terlebih dan terkurang diperbanyak maaf. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.